Oke, sekarang kita berbicara tentang agama yang benar. Ya, silakan. Kamu narasikan agama yang benar sesuai dalil dan data Al-Quran atau apapun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang agama yang benar ya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bagaimana kita mengetahui tentang kebenaran agama Islam? Kita mengetahui ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil logika, dalil nakli itu dalil yang berdasarkan dua sumber, Al-Quran dan hadis. Dalil yang berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis banyak sekali yang menunjukkan akan kebenaran agama Islam. Apa itu? Semisal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Afwan, suara saya kedengaran nggak Bang Reka? Ya, ketika antum mengucapkan inna dina indallahi islamu, antum suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Okay. Jadi ketika antum menjelaskan inna dina indallahi islamu, antum menyebutkan dalil itu di dalam surah Al-Imran ayat 19. Ayo. Oke, jadi jangan hanya nyebut aja. Sebutkan dalilnya, surah berapa. Contohnya, inna dina indallahi islamu yang antum sebutkan, berarti sebutkan Al-Imran 19 gitu. Oh, dengan suratnya gitu. Iya, silakan. Nah. Oke, di antara beberapa dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar di dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Itu saya tampilkan satu dulu. Kemudian dalil logikanya akan kebenaran agama Islam adalah kita membahas tentang ketuhanan dulu. Karena puncak dari semua perbedaan di antara agama-agama yang lain adalah di ketuhanannya. Islam meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan, Kristen meyakini bahwasanya Yesus sebagai Tuhan. Kita bahas dua agama ini. Ketika kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu mukhalafah lil hawadis, Tuhan itu pasti berbeda dengan makhluknya. Dan tentu Bang RK gak setuju ketika dikatakan Tuhan itu mirip dengan manusia, karena fitrah manusia semua meyakini demikian. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara agama Islam dengan agama Kristen. Enggak, kita sekarang nakli dan akli, dalil dan logika. Sekarang kita bahas logika, dalil sudah tadi. Nah, dalil logikanya, ketika Tuhan itu wajib berbeda dengan makhluknya, maka Tuhan yang paling benar untuk disandarkan kepada dia adalah Tuhan agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disampaikan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan keyakinan di dalam Kristen ketika mentuhankan yang kami kenal sebagai Nabi Isa atau Yesus, tidak bisa lagi dikatakan dia itu tidak menyerupai dengan makhluknya. Justru dia merupakan bagian dari makhluk dan keluar daripada alat vital manusia gitu. Jadi tidak mungkin seorang Tuhan yang seharusnya maha mulia, yang seharusnya maha berbeda dengan makhluknya, justru keluar dari gitu. Oke, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Jadi tadi kamu mengatakan tentang sebuah dalil ya, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dimulai dari sebuah agama ya. Sebuah agama berbicara tentang ketuhanan. Poin pertama saya mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu berbeda dengan Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Nabi Musa. Sama. Kata siapa sama? Buktikan. Silakan cari datanya. Okay. Sabar. Saya bicara dulu. Ya. Kamu silakan cari data, siapkan datamu. Siap, santai. Silakan kasih buktinya kalau Tuhannya Nabi Musa itu sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan perintahnya. Saya minta perintahnya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, apakah Allah menjanjikan Nabi Muhammad, Nabi Musa menuliskan sebuah Taurat? Oke. Tunjukkan Taurat mana ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa yang dijanjikan adalah Islam. Sebagai bukti. Bisa diulangi, Afwan? Bisa diulangi? Saya ulangi. Kalau memang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu Allahnya sama, ya, kamu tunjukkan. Nabi Musa menuliskan sebuah kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5. Bereshit, Veleshemot, Vayikra, Elehedebarim. Ya. Nah, dari kelima kitab Taurat itu, adakah dalam Taurat yang menyatakan bahwa Islam
ya, adalah agama yang dijanjikan yang tertulis di dalam Taurat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu poin pertama. Poin kedua, kamu mengerti Tuhan itu apa? Tuhan itu gelar. Penguasa. Tuhan bukan nama. Ya. Kami percaya enggak tentang Allah? Percaya. Allah itu apa? Allah itu roh. Allah itu tidak terlihat. Bahkan Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi eksistensi Allah yang tak terlihat itu menyatakan diri di dalam pribadi-pribadi, yaitu firmannya Allah yang datang menjadi manusia. Eksistensi Allah yang tak terlihat menyatakan diri lewat firmannya. Jadi Allah tidak mungkin, manusia tidak akan bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri kepada manusia. Pertanyaan saya kepada kamu, bagaimana Allahnya Islam menyatakan diri kepada manusia? Apakah bukan lewat firman-Nya? Tolong diingat pertanyaan saya, apakah bukan lewat firman-Nya? Kemudian, ketika kau mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, ya, dalam konteks apa nih? Yang pertama, apakah dalam konteks sifat? Apakah sifat Allah berbeda dengan manusia? Apakah sifat Allah berbeda dengan iblis? Kedua, ketika kau mengatakan laisa kamislihi syai'un mukalafatul lil abidis, bahwa apakah Allah itu tidak boleh disamakan atau dialegorikan dengan apapun? Oke, jikalau Allah tidak dialegorikan dengan apapun, kau perhatikan baik-baik. Sahih Muslim 4538 sahih. 4.000 berapa? 4538 Bukhari. Muslim atau Bukhari? Bukhari. Oke. 4538 ya. 4538. Perhatikan baik-baik. Telah menceritakan kepada kami, Adam ya telah menceritakan ya. Mungkin bisa dibacakan bahasa Arabnya dulu, karena saya. Ya kamu yang bacakan, saya nggak mau baca bahasa Arab. Kamu yang baca. Saya baca bahasa Indonesianya dulu. Sabar. Oke, siap. Aku mendengar Nabi bersabda, Rob kita menampakkan betisnya. Maka sujudlah setiap orang mukmin. Sekarang, Rob yang menampakkan betis ini apakah ini Allah? Rob kita menampakkan betisnya, betis Allah. Maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukmin sehingga tersisa hanyalah ini. Dan Suma, mereka mencoba sujud dan ini Rob kita menampakkan betisnya. Betis Allah kah ini? Ya, tolong dijawab silakan. Bahasa Arabnya. Silakan kamu baca. Ya kamu buka sendiri dong. Saya udah kasih Bukharinya. Soalnya Sahih Bukhari itu di beberapa saya kasih kesempatan kamu waktu. Jarang-jarang saya kasih kamu waktu untuk ngomong. Ya. Ya, silakan Anda buka, lalu Anda menjelaskan. Silakan. Bisa saya jawab sekarang ya? Silakan jawab. Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan dari Bang RK yang butuh mungkin dipoin-poinkan. Tapi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang barangkali saya ingat ya. Di sini pertanyaan pertama tadi dari Bang RK, di mana yakni bukti bahwasannya Tuhan semua nabi termasuk Tuhan daripada Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan dalil demikian itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Oke. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kalau tidak percaya saya akan tunjukkan. Teman-teman bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 136. Saya tunjukkan datanya. Ya, santai teman-teman. Silakan Ustaz. Ini teman-teman ayatnya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana terjemahnya? Saya enggak mau terjemah sendiri biar kita lihat langsung di terjemahan sini. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman,
Kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Cetuar, oke? Nabi Musa dan Isa. Kalau seumpama, oh itu terjemahannya salah, oke, saya terjemahkan sendiri. Saya, alhamdulillah Allah takdirkan saya memahami bahasa Arab. Kulu katakanlah, amanna kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Wal asbat wa ma utiya Musa dan kitab yang ditampilkan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa Isa dan Nabi Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim dan kitab-kitab yang diberikan kepada nabi selain mereka. Itu yang pertama untuk Bang RK ya. Permintaan di mana data bahwasannya para nabi itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah saya jawab. Kemudian tadi di antara pertanyaannya juga adalah apa yakni yang dimaksud dengan perbedaan makhluk dengan Tuhannya. Perbedaan Allah bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu di antara pertanyaan yang dilemparkan oleh Bang RK. Perbedaan Allah dengan makhluknya itu Allah berbeda dari semua sifatnya. Dari semua sifatnya Allah Tuhan harus wajib berbeda dengan makhluknya. Begitu. Jadi gak ada ceritanya seorang Tuhan membutuhkan kepada makhluk lain. Allah itu wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Allah itu wujud ada, kidam terdahulu, bako akan selalu ada, mukhalafah lil hawadis berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi. Allah tegak dengan dirinya. Kita akan menemukan ayat tersebut semisal di dalam Al-Qur'an Allah bersabda Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang gini, ini sudah menjadi data yang sangat akan banyak kita temukan dalam Quran dan hadis bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sekarang ketika kita bandingkan dengan Tuhan di dalam agama Kristen atau Yesus ya, kita akan menemukan ternyata Yesus itu sama dengan makhluknya. Dalam artian apa? Kita bisa buka semisal di dalam Yohanes 5:30. Mungkin teman-teman Kristen sudah banyak yang tahu. Di dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Kata utusan menjadi bukti bahwasanya Yesus hanyalah seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Oke. Di sini Yesus mengatakan, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Berarti yang namanya mengutus adalah seorang utusan. Bagaimana seorang Tuhan, seorang Yesus yang dicap sebagai Tuhan, malah membutuhkan kepada Tuhan lain dan menstempel Dia sendiri sebagai seorang utusan. Itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Bang RK. Tafadhol. Oke. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Ya. Al-Quran itu apakah Taurat? Al-Quran beda. Al-Quran ya kitab. Yang saya minta tadi Taurat atau Al-Quran? Yang Bang RK minta tadi diantaranya Al-Quran dan juga Taurat. Saya nggak minta Al-Quran, saya minta Taurat. Oke. Berarti Bang RK sekarang minta tentang Taurat ya? Iya dong. Sekarang gini. Nih, coba kamu dengar baik-baik. Saya terus betis Allah tadi belum dijawab. Iya santai, karena ya sabar. Banyak. Tenang, kau lihat baik-baik. Nih, diskusi ini kayak gini nih. Ini buku Stephen Leaks, Inspirasi Kanon Kitab Suci ya. Saya bawa yang ber-ISBN ya. Ya. Ketika saya minta kitab suci itu kalau bilang Taurat, Torah atau hukum, nama Yunani namanya Pentateuch. Mencakup 5 kitab. Ya, masing-masingnya tercipta dari kata pertama yaitu Bereshit, Veleshemot, Wayikra, Bemidbar, Elehedebarim. Dari pertanyaan saya, dari kelima kitab ini, coba kau catat baik-baik. Dari kelima kitab ini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Kalau Allahnya Nabi Musa sama dengan Allahnya Nabi Muhammad, di mana janji tentang Islam di dalam Taurat? Dari kelima kitab Taurat itu. Itu pertanyaan saya nggak minta Al-Quran. Makanya saya tanya, apakah Al-Quran itu adalah Taurat? Dan apakah Taurat itu adalah Al-Quran? Saya nggak minta yang lain-lain. Saya minta Taurat, nggak minta Al-Quran. Karena Al-Quran beda dengan Taurat. Ya. Kemudian, poin berikutnya. Ya. Kau perhatikan. Nanti saya jawab jelaskan yang punya kamu itu ya. Oke. Pertanyaan kamu tentang utusan itu. Ya. Kau perhatikan baik-baik. Ini di dalam surah Al-Baqarah yang kau bacakan tadi. Ya. Ya. Kami beriman kepada Allah. Pada apa yang diturunkan kepada kami. Pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Yang diturunkan ini adalah Taurat, betul? Bagaimana? Yang diturunkan oleh Nabi Musa, itu adalah Taurat, betul? Yang diturunkan oleh Allah, bukan Nabi Musa. Yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa adalah Taurat, betul? Betul, Taurat. Oke, yang diturunkan Isa itu adalah? Injil. Nah, sekarang kau perhatikan. Berbicara tentang Injil yang dikanonkan, ya, sesuai data. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ini bicara tentang Injil. Ya, Taurat itu yang tadi saya tunjukkan ada 5. Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Yakub ini keturunannya Ishak secara langsung atau keturunannya Ismail? Kau jawab. Bagaimana? Tunjukkan data literasinya. Yakub ini keturunannya Ismail secara langsung atau Ishak secara langsung? Hubungan pertanyaan ini. Pertanyaan ini jawab, sabar. Pertanyaan ini akan berhubungan dengan janji Allah dalam sebuah keturunan yang akan melahirkan sebuah agama, melahirkan sebuah kepercayaan yang benar. Coba di mana Allah? Ya, silakan Anda yang berpikir. Itu tanggung jawab Anda untuk menjawab. Gak usah berretorika dengan saya. Anda mempertanyakan sesuatu. Saya mempertanyakan ini adalah saya punya bagian waktu. Anda siapkan data dan menjawab. Siap. Gak usah diprotes, tinggal tunjukkan data. Di sini kita adu data, bukan adu congor. Makanya saya kasih kesempatan kau untuk berbicara. Ya. Kemudian, poin berikutnya saya menjawab pertanyaan kamu tuh. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Perhatikan baik-baik. Tadi data yang kau bawakan, oke. Saya tidak takut itu. Kenapa dia bilang aku tidak bisa berbuat apa di sini? Kau perhatikan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah pertanyaannya, mengapa Yesus dikatakan utusan? Baca ayat 5-nya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Lalu ayat 10-nya dia bilang apa? Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Artinya, hakikat yang setara dan sejajar. Mengapa Yesus adalah utusan? Karena Yesus adalah firman-Nya Allah yang setara, yang sehakikat dengan Sang Bapa, yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu Allah tidak bisa terpisahkan lewat firman-Nya. Karena Yesus adalah firman Allah. Firman-Nya Sang Bapa. Firman Sang Bapa tidak bisa dipisahkan dengan Sang Bapa. Oke. Sekarang, saya tunjukkan lagi datanya. Ya, saya tidak pernah takut ditanya Alkitab. Karena saya belajar Alkitab dengan baik dan benar. Ya. Inilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan berapa jumlah Allah. Tetapi hakikat Allah yang satu itu. Yang Esa itu. Nah, mengapa Yesus dikatakan utusan? Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Di sini menggunakan kata aku. Dia sebagai firman Allah. Dia datang dan keluar dan datang dari Allah. Sekarang apakah utusan bukanlah pencipta? Kamu salah besar. Utusan adalah pencipta juga. Benar atau tidak? Karena dia sehakikat dengan Sang Bapa. Benar. Nih. Saya tunjukkan datanya. Kita bermain data di sini ya. Yohanes pasal 5. Nih, ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja. Mengapa Yesus tidak bisa terpisahkan? Karena Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku Yesus pun bekerja juga.
Makanya pernyataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa itu adalah esa. Artinya kesatuan yang unity. Yang memiliki relasi satu sama lain. Kita adalah pribadi. Tetapi pribadi yang tidak memiliki relasi. Artinya apa? Saya tidak bisa bersaksi tentang kamu. Kamu tidak bisa bersaksi tentang aku. Tetapi aku bersaksi tentang Bapa dan Bapa bersaksi tentang aku yang berrelasi. Misalkan saya di Arab, kamu nggak kenal saya karena saya pribadi yang nggak kamu kenal. Ya, itu saya sudah jawab. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Karena Yesus adalah firman Allah yang sehakikat dengan Sang Bapa, yang setara dengan Sang Bapa. Firman itu tidak tidak setara dengan Sang Bapa. Ya, karena Allah Sang Bapa yang adalah transenden itu menyatakan diri eksistensinya lewat firman-Nya. Tanpa firman manusia tidak mengenal Allah. Tanpa firman. Pertanyaan saya tadi tidak kau jawab. Bagaimana Allahnya Islam menyatakan diri kepada manusia? Silakan jawab. Dari pertanyaan saya di dalam oke, maaf, terakhir. Nih. Kau perhatikan baik-baik. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit matahari. Aku ini siapa? Tuhan ini siapa? Mengapa aku bersumpah kepada Tuhan? Saya melakukan mirroring nih. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit matahari. Aku ini siapa? Tuhan ini siapa? Kenapa aku bersumpah kepada pribadi lain? Jawab. Jederkan. Ya. Kemudian, coba kamu buka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-100. Tadi maaf, Al-Ma'arij ayat berapa? 40. Al-Ma'arij ayat 40. Oke. Ya. Di mana dalam surat Al-A'raf itu mengatakan Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Taurat yang mana? Sehingga betul Allahnya Nabi Muhammad itu sama dengan Allahnya Nabi Musa. Silakan jawab. Pusing kau. Okay. Setidaknya ada, karena banyak. Saya kira ketika diskusi itu gak usah panjang lebar. Cukup apa yang kita jadikan mahallun niza. Jadi pembahasan utama. Pertama tentang apa pembuktian di dalam Taurat bahwasanya Tuhan yang diimani oleh umat muslim itu sama sebagaimana Tuhan yang ada di dalam Taurat. Nah, saya akan menunjukkan data di antaranya kita bisa melihat hal itu ada di dalam Perjanjian Lama di Kejadian 17 nomor 3. Di situ teman-teman bisa melihat dia mengatakan, lalu Abram sujud dan Allah berfirman kepadanya. Nah, di sini kemudian dari Kejadian 17:3 kita menemukan bahwasanya Abram itu sujud kepada Allah yang kemudian juga Tuhan yang dimani oleh umat muslim. Kemudian di dalam Ulangan nomor 6 ayat 4. Dan itu juga sama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'an Al-Baqarah nomor 3 ayat 131. Jadi kita akan menemukan kebenaran Taurat dengan Al-Qur'an itu dengan akan kesamaannya dengan beberapa ayat yang di situ ternyata ada kemiripan. Kenapa hal itu menunjukkan kebenaran? Karena ketika Taurat dan Al-Qur'an itu merupakan dari Tuhan yang berbeda, niscaya di situ akan ada perbedaan pemahaman. Namun kenyataannya di dalam Kejadian 17 nomor 3 itu sama dengan di dalam Al-Baqarah nomor 131 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Tuhannya berkata kepadanya, "Tunduklah," lalu ia berkata, "Aku tunduk kepada Tuhan semesta alam." Nah, ini yang kemudian menjadi bukti bahwasanya Taurat dan Tuhan yang kemudian menurunkan Taurat dan juga Tuhan yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam Ulangan 6 nomor 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala yakni di dalam Taurat di situ dikatakan, "Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Dan ini juga sama sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam tauhidnya la ilaha illallah. Itu banyak sekali ayat yang akan kita ketemukan di dalam Al-Qur'an. Itu data terkait di dalam Taurat. Kemudian yang kedua tentang Yesus. Ketika Bang RK memaksakan ya di
apa yang saya tampilkan tadi tentang bahwasannya Yesus itu masih membutuhkan kepada Tuhan yang mengutus dia. Ternyata kita akan menemukan, teman-teman, ini saya akan menunjukkan data. Teman-teman bisa melihat di dalam bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, oke? Titik. Koma. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Oke. Jadi di dalam bilangan 23:19 dikatakan bahwasanya Allah bukanlah manusia sehingga yuk mukhalafah lil hawadits, sama sebenarnya dengan Islam. Cuma kemudian pengikutnya ini entah kenapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Kemudian sehingga ia berdusta. Kenyataannya kita bisa melihat di dalam Yohanes 7:8-10 dikatakan, "Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, dan terang-terangan tetapi diam-diam. Dia berdusta. Yesus berdusta atas ucapannya yang pertama. Ketika Yesus dianggap sebagai Tuhan, maka akan menyalahi di dalam bilangan 23 nomor 19. Yang mana bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dari ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 kata di dalam 23, 19 langsung mendobrak semua pemahaman di dalam Kristen. Pertama, Allah bukanlah manusia. Tapi Yesus apa? Yesus manusia. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sehingga ia berdusta. Kenyataannya apa? Di dalam Yohanes contohnya, di Yohanes 7, nomor 8, ayat 8-10, dia berdusta. Kemudian yang ketiga, bukan anak manusia. Tapi kenyataannya apa? Yesus atau Nabi Isa yang kita imani dalam Islam, dia anak siapa? Anak manusia. Keluar daripada farji manusia. Sebuah hal yang sangat menjijikkan bagi seorang Tuhan gitu. Nah, itu data yang perlu kita pahami, teman-teman, kalau kita tetap memaksakan Yesus sebagai seorang Tuhan. Kemudian terkait Al-Ma'arij, di dalam Al-Ma'arij nomor 41. Saya sampaikan datanya. Santai, Bang RK. Saya bukan laki-laki yang menangis kok. Santai saja. Di dalam Al-Ma'arij nomor ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sering berkali-kali beliau bersumpah atas nama dirinya sendiri. Allah seringkali bersumpah atas dirinya sendiri sehingga, bentar, ada iklan, takut kena blokir TikToknya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Nah, di sini Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Fala uqsimu birabbil masyariqi. Kemudian, kenapa kok Allah bersumpah kepada dirinya? Itu bukan hal yang perlu dipertanyakan. Bahkan Allah berkali-kali bersumpah atas nama makhluknya. Semisal, wadduha, demi duha. Itu sumpah Allah. Kemudian, wal-laili idza saja, demi malam hari. Sehingga ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya itu adalah hal yang biasa, maka lebih-lebih ketika Allah bersumpah atas nama dirinya, dan itu hal yang biasa dan itu terjadi biasanya di manusia. Demi, misalnya kayak ketika ada seorang presiden semisal, demi nama saya, misalnya gitu, kerjakanlah hal ini, itu hal yang biasa. Banyak sekali praktek-praktek yang bahkan terjadi di antara kita, di antara manusia, khususnya di atasan. Ketika memerintah kepada bawahannya, mereka menggunakan nama dirinya sendiri sebagai bentuk, yakni ta'dhiman, sebagai bentuk keesaan, sebagai bentuk kebesaran atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang patut dipertanyakan di dalam surat ini. Jadi Allah itu bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi gitu. Tapi by the way, Bang RK, mungkin kacamatanya dibuka, kayaknya nangis deh. Aman kan ya? Sudah? Oke.
Brother, saya ini bukan pemain baru dalam dunia debat ini. Oh iya, santai. Saya juga bukan pemain baru. Ya, Cuma diskusi saya ini bukan pemain baru dalam dunia debat. Betul nggak? Oke, saya jawab pertanyaanmu ya. Saya jawab pertanyaanmu ya. Santai, santai. Jadi, ketika kau menanyakan, kau menggunakan dalil di dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bahkan ada pernyataan kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab, orang Kristen mula-mula, contohnya khusus Santo Maronit, ya, Kristen Arab atau Timur Tengah mengatakan Beshum Ela Yisrael atau Bismillahirrahmanirrahim kepada Allah Israel. Ya, kenapa saya bilang saya patahkan argumentasimu yang mengatakan Ulangan 6 ayat 4 itu adalah Allah SBT. Kau harus bantah. Kalau kau tidak bantah pernyataan saya, kau salah besar. Ya, kau lihat baik-baik nih. Ya, ini di dalam surah An-Naml ayat 91. Bantahan yang pertama. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Anjay. Jangan deg-degan, teman. Ya. Jadi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Bukan Allahnya Israel. Allah Israel itu makanya dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukan Allah negeri Mekah. Lalu saya mengkerucut lagi argumentasi kamu ini. Ingat, pertanyaan saya ini sistematis. Saya membantah dan bertanya itu sistematis. Ya, kau dengar baik-baik. Ketika kau mengatakan, saya udah membantah yang kau sembah itu Allah negeri Mekah, bukan Allah Israel. Tadi yang Tuhan Mekah itu di Al-Quran atau di hadis? Al-Quran, An-Naml 91. Fokus kau. Lanjut, santai. Dicatat, fokus. Belum apa-apa udah gegar otak. Ya. Jadi ketika mengatakan Allah negeri Mekah, tetapi kalau kau mau ngotot terus, muncul pertanyaan. Menurut kamu, Musa dengan Abraham yang mana duluan? Menurut kamu Musa dengan Abraham mana duluan? Menurut kamu Musa dengan Abraham yang mana duluan? Ini dalam pandang Islam ya, Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Mana duluan? Nah, jangan searching, googling. saya mau menunjukkan Al-Quran. Enggak, tinggal jawab aja, langsung saja respon. Oke. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu lebih dahulu Nabi Musa. Anjay. Udah. Nabi Ibrahim. Udah kau siap. Diam. Udah kamu diam. Giliran saya. Oke. Ini dia akhirnya meralat omongan dia. Diam. Makanya saya bilang dalam diskusi dengan RK itu hati-hati. Kamu maju kena, mundur kena di sini. Ya, maka saya bilang belajar lagi kalau lawan saya. Ya Abraham duluan. Jikalau Abraham atau Ibrahim duluan, Ibrahim menurut pandangan dan cara pandang Islam mengatakan Ibrahim pergi ke Mekah dan bangun Mekah, bangun Ka'bah. Oke. Sekarang jika Allahnya Nabi Ibrahim, yang kalian bilang Nabi itu Ibrahim, dengan Allahnya Nabi Musa, dengan Allahnya, kenapa kau di mana? Bisa ngegip dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung di sini ya teman-teman ya. Bisa langsung di sini. Ya, kalau teman-teman tidak tahu GIF, tahu cara GIF, teman-teman bisa screenshot langsung ke sini ya teman-teman ya. Bisa GIF, tidak. Kalau misalkan Bang RK saya nggak tahu cara GIF nih Bang RK, bisa langsung di sini aja. Ya, di screenshot aja teman-teman ya, di screenshot aja ya. Oke, saya persilakan untuk Ustadz yang lain. Gojali udah nggak mau naik lagi. Ustadz Raji silakan. Silakan, tergunjang dia. Oh, ini si Raji. Nih, lihat nih. Kamu salah ngomong. Oke, gak apa-apa Raji ya. Emang saya ngomong apa? Saya ngomong apa coba? Oke. Ya, jadi lihat. Saya nggak pernah lari, santai aja. Saya Oke. Dia nggak lari. Mantap. Giliran saya. Benar, sebelumnya Bang Irka, saya bisa minta tolong nggak ini ya kepada pengikut Anda yang Kristen, nggak usah main blokir-blokiran lah. Enggak, Kan itu bukan apa bro. Itu memang nggak bisa nge-live jadinya. Enggak, itu memang mungkin ada salah bicara atau apa.
Ya, jangan merasa Enggak, saya enggak pernah bicara kotor. Akun saya akun diskusi soalnya. Oke. Jadi keblokir Oke, kan? udah, gak usah baper. Teman-teman jangan di-report ya. Enggak. Ya, disampaikan. Minta tolong Saya udah disampaikan. sampaikan. Teman-teman Kristen jangan di-report ya. Oke. Giliran saya nih. Raji, dengar baik-baik. Tadi kau mengatakan Ibrahim yang duluan ya, termasuk koralat. Ya, sekarang jikalau Abraham yang duluan, tentunya Abraham memerintahkan untuk ke Mekah karena Abraham yang membangun Ka'bah sesuai tafsir Ibnu Katsir. Sekarang ada nggak perintah di dalam Taurat untuk Musa naik haji di Ka'bah? Jawab tuh. Ingat, Taurat bukan Al-Quran. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, bilang ada. Sejak kapan Musa pergi ke Arab naik haji? Pertanyaannya itu Sabar doang. Belum, tulis dicatat. Ya, udah. Saya baru ngomong belum berapa menit. Jangan tegang, relax, minum air putih dulu. Kemudian, kamu berkata tentang anak manusia. Ya. Ingat, surah An-Naml tadi kamu belum jawab ya. Pertanyaan saya dengan surah An-Naml tuh Allah negeri Mekah. Nih, kamu harus mengerti anak manusia itu apa. Nih. Ini dalam Matius 16 ayat 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu siapa aku ini?" Maka Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi Mesias ini adalah gelar. Dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Dalam bahasa ini dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani, Kristus. Dalam bahasa Arab, Al-Masih. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai Mesias. Ya, dan di dalam pasal Lukas pasal 2, ya, dalam Lukas pasal 2, anak Allah atau Mesias itu adalah juru selamat. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Ya, itu nyanyian pujian Maria. Dan juru selamat itu adalah siapa? Juru selamat itu Allah enggak? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Jadi tidak ada juru selamat lain yang berasal dari tanah Arab. Ya, tidak ada juru selamat lain yang berasal dari tanah Arab. Pertanyaan saya tadi yang tadi kau tidak jawab sampai sekarang nih. Di mana Islam tertulis di dalam Taurat? Lalu yang saya tanyakan, kalau Islam tertulis di dalam Taurat, maka akan selaras dengan pernyataan di dalam surah Al-A'raf 157. Perhatikan ini. Nih. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Muhammad, Nabi Ummi, tidak pandai baca tulis yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Ini ngendi Tauratnya? Injil yang mana? Taurat yang dimaksudkan Al-Quran ini Taurat yang mana? Taurat itu sesatu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Oke? Jika Islam itu benar, samanya Allahnya kalian dengan Allahnya Nabi Musa, tentu nama Nabi Muhammad ada dalam Taurat. Dan kata Islam itu adalah solusi dari dosa-dosa manusia. Tunjukkan datanya mana, bukan kau lari ke Al-Quran. Kenapa? Terguncang. Ya, kemudian kau berbicara tentang bersumpah. Ya, Allah bersumpah. Nih, betis Allah tadi juga nggak kau jawab tuh. Kau lihat baik-baik nih. Dalam Al-Quran yang kau bilang Al-Ma'arij 70 ini, maka aku bersumpah. Kau jangan sama-samakan. Kalau di dalam Alkitab dia bilang apa nih? Ya. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini Alkitab. Berbeda dengan diksi yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Aku bersumpah dengan Tuhan. Lihat ini, ada kata penghubung dengan. Berarti ada objek nih. Tuhan ini adalah objek. Ingat, subjek, predikat, ini objek. Ya, ini subjek, ini predikat, ini objek. Tuhan ini objek.
Objek yang mana yang bersumpah, si aku ini bersumpah? Si aku bersumpah dengan objek yang Tuhan ini. Berbeda dengan yang ini. Aku bersumpah dengan demi diriku sendiri. Berarti objeknya adalah dirinya sendiri. Langsung secara eksplisit tertulis. Berbeda dengan Al-Ma'arij. Jadi kau jangan sama-samakan. Nih, beda. Tuhan ini objek lain kah? Katanya la ilaha illallah. Kenapa ada Tuhan? Kemudian, poin berikutnya saya menjawab pertanyaan kamu nih. Ya. Allah bukanlah manusia, makanya pentingnya literasi. Makanya pentingnya literasi, membaca dan memahami isi bacaan. Jangan membaca tetapi tidak memahami isi bacaan. Itu namanya buta huruf. Perhatikan baik-baik. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi Allah bukan berarti Allah tidak bisa jadi manusia. Tetapi Allah bukanlah manusia seperti manusia yang sering berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia harus menyesal. Ya, jadi Allah itu bukanlah manusia, bukan artinya manusia yang suka berdusta. Berbeda tuh dengan Allahnya kamu. Ya kan? Berbeda nggak dengan Allahnya kamu? Berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Allah kamu berdosa nggak? Saya tanya kamu, apakah Allah kamu tidak pernah berdusta? Tidak pernah. Oke, silakan. Kamu bilang tidak pernah berdusta. Nanti saya kasih tunjuk data ini, kau akan bengong. Silakan. Jawab. Tanggapi. Kena jebakan kau, ya. Sebenarnya gini ya, tentang bahwasanya pertama, kalau kita membahas tentang ketuhanan, kita membahas tentang eksistensi daripada Tuhan itu sendiri, seperti yang saya katakan pertama. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, maka akan melazimkan kita juga akan mempercayai atas apa yang ia wahyukan kepada para utusannya. Nah, sekarang gini, ketika misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, semisal di sini, di dalam di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang mereka tertulis dalam Taurat dan Injil. Ketika sebelumnya kita menemukan di situ ada kesamaan tentang apa yang diimani oleh apa yang disampaikan oleh Taurat dan apa yang disampaikan oleh Injil di dalam dua kitab itu sendiri, itu sudah menjadi data atau sudah menjadi bukti bahwasanya keduanya itu juga turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait kenapa nama tersebut kemudian tidak kita temukan di dalam Taurat dan Injil, dikarenakan Taurat dan Injil yang diimani oleh orang yakni oleh orang Nasrani dan Yahudi yang dulu itu sudah beberapa kali terjadi pentahrifan atau yakni sudah beberapa kali terjadi perubahan, sehingga nama-nama yang kemudian dikarenakan yakni Nabi Isa disembah kemudian oleh Kristen, sehingga unsur-unsur ketuhanan yang dalam agama Islam itu sendiri kemudian banyak dirubah, sehingga ya nama-nama yang kemudian Nabi Muhammad, jangan retorika teman, berdata dengan saya. Santai, waktu saya. Oke. Waktu kamu, tapi saya hanya ingatkan ketika kau berretorika, data dulu baru retorika. Siap. Ya, silakan. Kemudian terkait surat An-Naml ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati yani hadhil baldata alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Tidak ayat ini tidak dipahami sebagai bahwasanya Allah itu hanya tertentu kepada Tuhan untuk Makkah saja. Sebab ketika dipahami demikian, maka orang-orang yang di luar Makkah kayak orang yakni orang Indonesia atau negara lain itu
berarti tidak bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan data bahwasanya Allah itu bukan sekedar Tuhan, yakni bukan sekedar Tuhan orang Mekah saja. Di dalam ayat, nah, kita bisa melihat di dalam surat Al-Fatihah sendiri bahkan, dan juga di Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Alam ini melingkupi segala sesuatu, baik manusia, baik makhluk, dan segala macam yang ada di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang kemudian diimani oleh para manusia itu bukan sekedar yang diimani oleh orang Makkah saja, melainkan Allah itu juga diimani oleh seluruh makhluk. Kata-kata al-alamin itu menjadi umum, menjadi makna umum, sehingga semua orang, termasuk yang kafir, termasuk yang mukmin kelak, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Tuhan, kayak gitu. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Bang RK tadi, bahwasanya di dalam Yohanes 7 ayat 8 sampai ayat 10. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, ketika Yesus mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sebenarnya ini hanyalah opini yang atau giringan yang dibawakan oleh Bang RK dan melenceng daripada ayat yang dikehendaki atau Yohanes yang dikehendaki. Sekarang gini, ketika Bang RK mengatakan maksud di dalam Yohanes di situ yang dikehendaki, kata Bang RK tadi, Allah bukanlah manusia yang suka berdusta. Jadi menafikan Allah itu sebagai seorang manusia atau sebagai seorang makhluk. Namun Allah itu bisa berwujud sebagai seorang makhluk. Nah, ini kan sekedar hanyalah pemahaman yang dibawakan oleh Bang RK daripada tekstual yang ditampilkan oleh di dalam Yohanes tersebut. Sedangkan di Yohanesnya tidak mengatakan demikian. Bahkan di Yohanesnya mengatakan di dalam Bilangan mengatakan Allah bukanlah manusia, bukan mengatakan Allah tidak seperti manusia yang suka berdusta. Jadi yang namanya Allah ya Allah, tidak sama dengan manusia. Benar. Makanya tadi saya tanyakan sebenarnya, dan saya belum mendengar Bang RK menjawab tentang tuduhan Yesus berdusta yang di dalam Yohanes 7 ayat 8 sampai 10. Gitu. Jadi kalau seumpama di sini Yohanes tidak berdusta, di dalam Yesus tidak berdusta di dalam Yohanes 7 ayat 8 sampai 10. Kemudian ketika dia tidak dikatakan berdusta, maka bagaimana pemahamannya? Kalau dia dikatakan berdusta, maka batallah tentang konsep Trinitas tadi yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah bagian daripada Tuhan, begitu. Silakan. Kamu belum jawab betis Allah, belum jawab firman itu kholik atau makhluk? Saya kira pembahasannya itu lebih tidak usah melebar. Jadi kita kan bicara tentang ketuhanan. Yang menjadi pembahasan. Jadi kamu belum jawab firman ini pencipta atau ciptaan. Oke. Silakan. Terus betis Allah itu belum kau jawab. Betis Allah itu belum kau jawab. Saya mau jawab yang betis Allah sekarang ya. Betis Allah. Oke. Rob itu siapa? Pakai tafsir mana yang kau pakai? Enggak, saya enggak pakai tafsir. Saya langsung Quran hadis. Penting dong, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Web atau tafsir Jalalain pakai dong. Masa emang kau seorang imam? Apakah kau seorang imam? Kau kan bukan seorang imam. Nanti soalnya jadi jangan saya dari tadi nggak membawa tafsir, dikarenakan kalau saya bawa tafsir nanti ini bukan Quran dan hadis, nanti dikatakan dong, gitu. Tafsir imam. Silakan. Aman ya? Kita namanya dialog. Aman ya, oke. Silakan pakai dialogmu. Rob itu siapa? Enggak, nanti dikatakan nggak boleh pakai tafsir karena bukan dari Allah. Gak usah banyak bacot lah, langsung gunakan dalilmu, tunjukkan. Oke, sekarang kita bisa lihat teman-teman di dalam surat Ali Imran, ayat 7. Saya tampilkan Qurannya. Tafsir Ibnu Katsir yang bilang gitu kah? Terserah kau. Santai. Di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi", dialah Allah, "anzala 'alaikal kitaba", yang telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an dan juga hadis. Ayat fihi minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat, yang mana di dalam Al-Quran dan hadis ada istilahnya muhkam, ada istilahnya mutasyabihat. Langsung saja, Rab itu siapa yang menampakkan betisnya? Katanya bahas betis. Tunggu dulu lah. Kan harus dipahami dulu. Nah, kemudian di sini bagaimana Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya, Imam Ibn Katsir. Tunjukkan artinya Imam juga. Ibn Katsir. Ya di mana Bang Ibn Katsir ada artinya, Bang? Saya kurang tahu untuk akses Ibn Katsir yang ada artinya. Karena saya nggak pernah membaca kitab pakai terjemahan gitu. Ada saya tafsir Ibnu Katsir nih. Boleh. Abang bisa dibuka. Saya ada Ibnu Katsir tafsirnya ini. Nih Ibnu Katsir. Boleh, saya. Abang bisa dibukakan. Bahkan boleh. Saya juga punya juga. Itu beban jawaban di kamu. Saya juga punya sebuah buku Ibnu Katsir nih ini. Saya jadi kamu nggak usah hanya banyak alasan. Tunjukkan datanya aja. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Kalau seumpama beda dengan kitab yang Anda pakai, silahkan gitu. Ini Ibnu Katsir pakai bahasa Indonesia. Oke, silahkan. Ya, jadi silakan. Anda buka. Karena yang saya pahami adalah bahasa Arab. Oke, kalau apa yang saya sampaikan beda, silahkan tinggal dibantah. Kalau emang apa yang saya sampaikan berbeda. Di sini Imam Ibn Katsir menjelaskan. Kalau debat di Superboy kamu udah hancur nih. Bagaimana? Kalau debat di Superboy udah hancur kamu ini. Ya silakan, karena udah tidak sesuai aturan. Ya, debat akademis sudah hancur kamu. Ya udah lanjut. Akademis itu kalau kita merujuk kepada kitab aslinya, bukan kepada terjemahan. Gimana sih? Silakan. Ya, wa ukharu mutasyabihat ay tahtamilu dalalatuha muwafaqatul muhkam. Wa qad tahtamilu syai'an akhar min haitsul lafzi wa tarkib la min haitsul murad. Wa qad ikhtalafu fil muhkam wal mutasyabih. Jadi para ulama itu berbeda pandangan tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Farwiya anis salaf ibaratun katsira faqala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas al muhkamat nasikhahu wa halaluhu wa haramuhu. Nah, di sini apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya. Anda bisa lihat sendiri terjemahannya. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ada ayat muhkam itu yang bisa kita langsung pahami secara tekstual. Ada ayat mutasyabih yang ketika kita memahaminya itu memerlukan takwil. Takwil itu kita memahami ayat atau hadis tersebut tidak sesuai terjemahan tekstualnya. Semisal ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika kita memahami secara terjemah tekstualnya akan mengatakan Allah bersemayam di arsy, padahal bersemayam itu sifatnya makhluk. Nah, makanya ternyata istawa memiliki makna lain yang artinya adalah istiwa atau artinya adalah berkuasa. Sama dengan hadis betis. Di dalam betis tadi. Jadi ketika itu bukan Allah betis. Menyampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, ketika Allah menyampaikan hadis betis tadi, yang mana saya juga gak tahu hadis nomor berapa hadis bahasa Arabnya tadi, dan saya cari hadisnya di sesuai nomor yang Bang RK kasih, saya juga agak temukan karena mungkin cetakannya berbeda. Di situ tapi saya pernah membaca ternyata yang dimaksud oleh di dalam hadis itu tentang betis adalah di dalam hadis ketika Allah memasukkan manusia ke dalam neraka, kemudian neraka mengatakan qattu fa bi izzatika. Kan masih waktu saya kan? Atau sudah selesai? Qattu wa bi izzatika. Cukup kan gitu ya. Wa bi izzatika karena kemuliaanmu. Nah, kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu memasukkan betisnya. Kalau kita memahami secara tekstual lafaz. Nah, ternyata yang dimaksud betis di sini oleh para ulama adalah Allah memasukkan kemudian orang-orang kafir lain yang tidak beragama muslim dimasukkan ke dalam neraka itu. Itu abang bisa lihat di antaranya tafsir Ibnu Katsir seingat saya. Di dalam hadis Mirqatul Mafatih itu, di kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan tentang hadis itu. Begitu. Oke, sudah. Jadi
Jawaban kamu itu adalah betis Allah kan? Ya, bukan betis Allah. Ya makanya Betis saya itu lakukan dipahami perbandingan. sebagai Oke, orang-orang. diam. Saya pakai data. Saya lakukan perbandingan. Ini dalam surah Al-Qalam ayat 42. Dalam surah Al-Qalam ayat 42, pada hari betisnya, betis disingkapkan pada mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Kau lihat ini, saya pakai tafsir apa nih? Banyak tafsir saya gunakan. Ya, kita pakai contohnya tafsir. Nah, kita pakai tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman. Al-Qalam 42. Al-Qalam. Al-Qalam 42. Al-Qalam. Mana ada surat Al-Qalam? Gak ada surat Al-Qalam. Kok gak ada? Kamu gak tahu? Surat Al-Qalam, Al-Qalam. Kamu gak tahu surat Al-Qalam? Al-Qalam. Al-Qalam kan? Sekarang kau lihat baik-baik. Qalam itu pada hari betisnya disingkapkan. Di sini dia bilang apa? Jangan kabur dulu, jangan dulu. Lihat ini. Masalahnya Anda membuat kebingungan di mana ada Al-Qalam. Ya udah, oke. Mungkin lafaz saya mungkin gak sesuai kamu kan? Gitu. Oke, kau lihat ini. Saya pakai tafsir dari tafsir dari Fathul Qadir atau Syekh Dr. Muhammad. Mohon maaf. Surat Al-Qalam 42. Al-Qalam 42. Oke, kau perhatikan ini. Dari Fathul Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman. Allah menyingkapkan betis siapa nih? Ya. Nya huruf besar atau kecil? Betisnya. Huruf besar atau kecil? Huruf besar. Nah, berarti ini Allah atau manusia? Itu Allah. Oke, udah. Clear. Berarti Allah. Sekarang, apakah laisa kamislihi syai'un tidak menjadi runtuh sementara di situ adalah betisnya betis Allah yang ada di neraka? Bagaimana kau mengatakan mukallafatul lil hawadis sama qiyamuhu binafsihi sementara Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk, sementara Allah punya betis di neraka pula. Nah, kemudian kedua, saya patahkan argumentasi. Tadi kau bilang Allah tidak pernah menipu. Ini berhubungan lagi dengan laisa kamislihi syai'un kan? Kau bilang tidak pernah, Allah tidak pernah menipu kan? Betul kan? Betul. Jeder kan? Lihat ini. Surah Al-Imran ayat 54. Kau perhatikan baik-baik nih. Nih. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu. Kau bilang Allah tidak pernah menipu. Nih Allah balas tipu daya nih. Manusia menipu, Allah juga ikut tipu nih. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya ini. Sekarang kau bilang Allah tadi laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Di awal tadi saya bertanya, tidak serupa dalam bentuk apa? Apakah sifat? Kau bilang iya, sifat pun tidak sama. Sekarang manusia menipu, iblis menipu. Apakah Allah juga menipu? Kau bilang tidak. Ini ayatnya, Allah pun membalas tipu daya. Karena sebaik-baiknya Allah, Allah pun pembalas tipu daya. Makanya, di dalam ulangan 23 yang tadi kau bacakan itu, nih, Raji, lihat baik-baik. Allah bukanlah manusia atau Allah bukanlah iblis, sehingga ia harus berdusta. Yang berdusta itu manusia dan juga iblis. Jadi ketika Allah mau berdusta, apakah Allah mau disebut sebagai Allah? Ketika Allah mau berdusta, membalas tipu daya, apakah Allah mau masih bisa disebut sebagai Allah? Makanya Alkitab dengan terang benderang mengatakan Allah itu bukan sama seperti manusia yang sering berdusta. Makanya Yesus disebut sebagai Allah, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sungguh-sungguh Allah dia bilang karena apa? Yesus, ada nggak? Tunjukkan satu dosa Yesus dalam Alkitab. Ya,
Alkitab mencatat di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Ya, kau bantah dulu ini. Ya, Ali Imran ini. Boleh. Ya, sabar. Belum selesai, jangan tegang. Ya, kemudian tentang betis Allah, saya udah bantah tuh. Kemudian, nih, saya tunjukkan data buat kamu nih. Ya, nih, kau lihat baik-baik, saya tunjukkan data buat kamu. Pertanyaan saya tadi di awal adalah ketika kita berbicara tentang ini. Nih, ini dalam Targum Jonathan. Ya, dalam Targum Jonathan Kejadian 3 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Nih. Ya, ini targumnya orang Yahudi nih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, solusi atas keselamatan manusia adalah apa nih? Apalah apa? Mesias. Yang disebut sebagai raja. Sekarang pertanyaan saya sudah memberikan statement berdasarkan dalil bahwa Mesias itu adalah solusi atas keselamatan manusia dalam Kejadian 3 ayat 15. Pertanyaan saya, apakah Islam atau Al-Quran tidak mengakui Isa sebagai Mesias, sebagai penyelamat, sebagai dasar solusi? Apakah Isa disebut sebagai Mesias atau tidak? Coba kamu jawab, Isa disebut sebagai Mesias atau tidak? Ya atau tidak? Saya tidak tahu tentang Mesias itu. Maksudnya saya hanya mengetahui tentang agama Islam gitu. Jadi Al-Quran tidak pernah menuliskan tentang Mesias? Untuk kata-kata dengan mengatakan Mesias itu belum pernah saya temukan dalam Al-Quran. Oke, Jeder, tutup mic-nya. Makanya baca Al-Quran dengan benar, tahu artinya. Jangan baca nggak tahu apa-apa. Belajar yang banyak. Kau lawan RK nih, bos. Kau bukan lawan orang kaleng-kaleng. Nah, kau lihat baik-baik. Ini surat 3 ayat 44. Kau catat. Ini dalam korpus Quran ya. 3 ayat 44. Kau baca dengan saya, belajar. Ali Imran ya. Ya, surah Al Imran ayat 44. Kau lihat baik-baik nih. Ayat 44, 45. Kau baca baik-baik. Kau lihat ya. Dia nggak pernah nemukan. Karena apa? Hanya tahu baca aja. Nggak ngerti artinya. Nih, surat 3 ayat 45 kau baca ini apa? Ini apa nih? Masihu kan? Al-Masihu. Di mana Al-Masihu? Al-Masihu itu apa? Itu kan bahasa Inggrisnya. Artinya apa Messi? Mesias. Mesias, jederkon. Nah. Saya pegang kata-kata kamu di awal. Kamu nggak pernah nemukan kata Mesia. Nah, sekarang saya hubungkan dengan Targum Jonathan. Dalam Targum Jonathan Kejadian 3 ayat 15, itu menyatakan itu adalah Mesias. Solusi atas dosa-dosa manusia adalah Mesias, bukan Islam. Solusi atas dosa-dosa manusia dalam Taurat adalah Mesias, bukan Muhammad. Ya, coba kau tunjukkan solusi atas dosa-dosa manusia itu adalah Muhammad dan Islam dalam Taurat. Kalau saya sudah tunjukkan dalil, solusi atas dosa-dosa manusia adalah Mesias. Makanya Yesus dipanggil sebagai juru selamat, karena Mesias itu juru selamat. Ya, kalau memang Islam dan Muhammad adalah janji keselamatan manusia di dalam Taurat, hari ini juga saya keluar dari Kristen. Kau tunjukkan dalam Taurat kalau ada kata Muhammad dan juga Islam dalam Taurat. Kalau ada, sama seperti saya tunjuk tadi secara eksplisit datanya. Nih, ini data saya tunjuk eksplisit nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15 ini saya tunjukkan secara eksplisit tuh, Mesiha. Kalau ada saya masuk, saya mualaf. Siang hari ini saya mualaf. Ya, silakan jawab. Jangan congor aja. Data. Ingat. Data dulu, baru retorika. Jangan retorika paling banyak, datanya 0. Maka.
Oke, saya mau jawab pertama. Siapa? Bang RK tentang yang ayat betis tadi. Ayat betis di dalam surat Al-Qalam ayat 42 ya. Di dalam ayat betis kata antum ya. Yauma bismillahirrahmanirrahim yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Saya mau tampilkan data, Bang. Oke. Nih, perhatikan. Saya tampilkan bahasa Arabnya dulu. Saya nggak mau berretorika. Saya langsung tampilkan data di dalam tafsir Ibn Katsir. Oke? Di dalam tafsir Ibn Katsir di dalam surat di dalam surat Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam bukan Al-Kalam ya. Di sini beliau mengatakan yauma yukshafu ini. Wa qad qala Abdullah bin al-Mubarak an Usama bin Zaid an Ikrimah an Ibnu Abbas yauma yukshafu an sakin. Sakin ini kan tadi yang diartikan betis. Tapi apa kata para ulama di dalam Ibn Katsir? Qala huwa yaumu karbin wa syiddatin. Itu hari akan besarnya kejadian hari itu. Bukan dipahami sebagai betis. Apa itu saya gak paham bahasa Arab. Makanya belajar. Tapi gak apa-apa. Kalau gak paham saya tampilkan terjemahannya. Oke. Tapi bukan di tafsir Ibn Katsir. Tetapi kita akan menemukan hal itu di dalam tafsir Al-Wajiz karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Gitu. Jadi baca tafsir itu bukan cuma satu tafsir. Bukan cuma gitu Bang RK. Oke. Nih perhatikan. Hari yang sangat mengerikan adalah hari kiamat. Betis yang tersingkap merupakan penggambaran betapa mengerikannya hari itu. Ceter. Oke. Mengerikannya hari itu sama dengan tafsir Al-Imam Ibn Katsir. Ada dua tafsir yang saya tunjukkan. Di dalam di dalam Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, di dalam tafsir Al-Wajiz ala versi Indonesianya, kemudian di dalam tafsir Ibn Katsir versi bahasa Arabnya yauma karbin wa syiddatin. Anda mengatakan Bani kalau Bani terjemahan kan ya modelan Bang RK ini. Saya langsung tampilkan bahasa Arabnya. Oke. Sudah terjawab yang Bang RK tentang betis, ayat betis. Kemudian saya mau menjawab tentang di dalam surat Ali Imran tentang apa tadi? Allah itu penipu daya. Oke, Allah itu paling besarnya orang yang menipu ya. Tuhan menipu. Di sini di dalam surat Ali Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Oke. Di dalam tafsir Ibn Katsir. Nggak jauh-jauh di dalam tafsir Ibn Katsir Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di sini mengatakan wa makaru yakni kuffar Bani Israel alladzi ahassa minhumul kufra. Jadi sebenarnya di dalam ayat ini Allah itu mau menolong Nabi Isa atau yang diimani atau yang dikatakan Tuhan oleh Kristen. Jadi Allah tolong Nabi Isa dengan menaikkan ke atas, kemudian digantikan dengan orang yang munafik daripada sahabatnya Nabi Isa yang kemudian dibunuh oleh orang-orang ketiga itu. Nah makanya Allah sini mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin di dalam surat Al-Qurtubi. Wa qauluhu ta'ala wa makaru yakni kuffara Bani Israil alladzi ahassa minhumul kufra. Yang yakni Allah itu membalas keburukan orang kafir yang mereka itu telah berbuat kufur dan menyalahi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, saya gak paham itu, Rozi, gak paham, saya gak tahu bahasa Arab itu, belajar, oke. Nah, sekarang kita lihat di tafsir Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya kasihan Bang RK, soalnya Bang RK kan gak tahu bahasa Arab, saya carikan yang bahasa Indonesia, gitu. Nah, di sini ternyata bilang gini beliau. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zimil Quran di bawah pengasahan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, orang-orang kafir dari kaum Yahudi membuat makar kepada Nabi Isa, oke? Dan bertekad untuk membunuhnya. Jadi Allah mau menolong Nabi Isa dan ditolong ke atas. Jadi Nabi Isa ini dinaikkan ke atas.
dan digantikanlah, maka Allah membalas makar mereka dengan menyerupakan seseorang di antara mereka seperti rupanya Nabi Isa. Jadi kalian ditipu oleh setan-setan yang kemudian sehingga mentuhankan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya sini dikatakan sehingga mereka membunuhnya karena menyangka ia adalah Isa. Jadi bukan Allah membalas orang kafir dengan pembalasan atau pencacian atau khairul makirin yang paling besar. Dalam artian Allah itu lebih kuat, Allah itu lebih bisa untuk membalas kekejaman mereka. Dibalasnya dengan apa? Dibalasnya dengan orang-orang membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bukan Yesus yang kemudian disalib, bukan. Tapi digantikan dengan orang yang menggantikan Nabi Isa, begitu. Jadi gitu tafsirannya. Ya, kalau seumpama Bang RK gak setuju karena bukan firman atau hadis ya terserah. Soalnya tadi kan sudah merujuk ke tafsir gitu. Oke, lanjut. Oke. Jadi menurut kamu Yesus itu Isa atau bukan sebelum saya jawab? Kalau yang saya pahami adalah Nabi Isa alaihissalam. Oke. Mantap. Kalau Yesus bukan Isa, Yesus adalah Isa. Gimana? Yes, jangan bengong, fokus, Raji. Yesus itu Isa atau bukan? Nabi Isa yang kemudian dituhankan oleh Yesus. Bukan. Saya nggak tanya itu, Yesus. Saya tanya, menurut kamu Yesus itu Isa atau bukan? Yesus yang Alkitab adalah Isa, bukan? Yesus yang disalib ya? Saya tanya, Isa itu Yesus atau bukan? Isa itu, jadi gini loh. Isa itu to the point. Biar nggak usah kemana-mana. Apakah Yesus dalam Alkitab adalah Isa yang dalam Al-Quran? Isa itu adalah Yesus, namun yang disalib bukanlah Isa ataupun Yesus. Jadi yang disalib adalah siapa? Yang disalib itu adalah pengikut Nabi Namanya Isa siapa? Namanya siapa? Saya nggak mendalami hal itu. Nah, kalau nggak ada data nggak usah ngomong, nggak usah klaim. Nah itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita kan iya sekarang kalau kamu nggak tahu siapa yang disalibkan itu, nggak usah kau klaim. Wallahu alam. Bilang aja wallahu alam, bilang gitu. Iya. Nah, jadi kau mengimani Isa yang tidak disalibkan, betul? Mengimani Nabi Isa yang nggak disalibkan. Oke. Nah, saya menggunakan Isa ini kan serapan bahasa ya. Kalau kau mengimani Isa yang tidak disalibkan, menurut Alkitab, Isa yang tidak disalibkan itu adalah seorang penjahat. Nih kau lihat. Matius 27 ayat 15. Bagi wali negeri membebaskan satu orang hukuman pada hari raya. Pilihan banyak. Dan pada waktu itu ada dalam seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Isa Barabas atau Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul, nah Allahnya Isa Barabas ini adalah Pilatus. Jadi Pilatus ini adalah Allahnya Isa ini, seorang penjahat. Ya, jadi yang tidak disalibkan itu adalah Isa Barabas. Seorang penyamun. Ya. Kalau yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, anak Maria, orang Nazaret. Makanya inilah raja orang Yahudi. Yesus dari Nazaret itu. Jadi yang tidak disalibkan itu seorang penyamun. Namanya Isa juga. Tapi Isa alias Barabas. Jadi apakah kau beriman kepada seorang penyamun yang adalah Barabas? Wallahu alam kau bilang. Kalau saya malu sekali Raji, serius. Santai. Ya. Jadi gini. Kemudian kedua, ya. Yesus itu bukan Isa. Ya. Pertanyaan saya, jikalau Yesus adalah Isa, saya ingin kau buktikan silsilah Isa Al-Masih, ya, ibunya nama siapa, ya, saudara ibunya Miriam itu siapa,
Ayah dari Miriam itu siapa? Ibu dari Miriam itu siapa? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Ya, tolong kau catat baik-baik. Jikalau Yesus adalah Isa, ataupun Yesus bukan Isa, tolong kau buktikan siapa nama ibu Isa Al-Masih, siapa saudara dari ibu Isa Al-Masih, artinya saudara dari Miriam. Kemudian yang ketiga, siapa ayah dan ibu dari Miriam? Tunjukkan dalil di dalam Al-Quran. Kalau ada, detik ini juga, ya kita lakukan perbandingan. Ya, jadi orang yang digantikan itu juga kau nggak tahu namanya siapa. Kalau gitu telusuri fakta sejarah. Masakah sekelas Al-Quran dari Allah yang Maha Tahu tidak tahu siapa yang dia gantikan? Kadang-kadang begini, Al-Quran ini kan sabar, tenang, jangan kejang-kejang. Al-Quran ini kan kau katakan sempurna. Masakah Allah menggantikan orang agar Isa tidak disalibkan, tetapi Allah tidak tahu siapa yang disalibkan? Logikamu kau pakai enggak? Al-Quran itu kan firman Allah. Berarti yang maha sempurna. Karena menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tentunya Al-Quran tahu, Allah tahu siapa yang Allah gantikan. Namanya siapa? Ya, masa Allah nggak tahu? Masa, sabar, masa Kemenak lebih tahu, itu pun salah ngutip. Masa Kemenak lebih sok tahu daripada Allah? Kemenak aja, tafsir Kemenak, Al-Quran Kemenak saja, meraba-raba itu adalah Yudas Iskariot. Masa Al-Quran Kemenak, tafsir Kemenak, ulama Kemenak lebih tahu daripada Allah? Itu pun perlu ditelusuri, Yudas yang mana? Tolong kau jawab pertanyaan saya tentang silsilah Isa Al-Masih dari nenek ke kakek, opungnya semua, sampai dia punya boru-borunya semua. Oke. Silakan Di jawab. sini ada dua poin yang ingin saya bahas. Pertama ya, tentang Yesus Barabas tadi yang ditampilkan oleh Bang RK ya, tentang Yesus Barabas. Bahwasanya di situ Yesus Barabas adalah sosok yang dia itu yang tidak disalib gitu kan, itu yang disebutkan oleh Bang RK. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus Barabas itu adalah sosok yang tidak disalib, bagaimana Anda mengklaim demikian sehingga menyamakan Yesus Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas disamakan dengan Yesus Barabas? Tadi Anda mengatakan bahwasanya yang disalib itu betul bukanlah Yesus Barabas. Jadi Yesus Barabas ini gak disalib. Nah, Yesus Barabas ini yang kemudian diangkat oleh Tuhannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda mengklaim demikian sedangkan di tulisan yang Anda tampilkan tadi tidak ada pernyataan bahwasannya Yesus Barabas ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait di manakah yakni bukti bahwasannya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Kita bisa melihat di dalam jadi siapa yang disalib sih? Yang disalib adalah Yudas. Kita bisa melihat di dalam Matius 2. Kenapa? Yudas yang disalib datanya mana? Iya, santai aja. Iya. Udah minum air? Tunjukkan datanya. Oh iya. Di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus merasa bersalah, kemudian mengembalikan 30 keping perak kepada imam-imam lalu pergi menggantungkan diri. Jadi siapa yang menggantungkan diri? Yudas. Yudas yang menggantungkan diri. Bisa dilihat di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Kemudian juga banyak akan kita melihat ayat-ayat yang lain di dalam Markus 14 ayat 10 sampai 11. Di situ justru kita akan menemukan Yudas mengkhianati Yesus. Dari dua data di sini saja setidaknya kita akan menemukan bahwa yang disalib
yang kemudian dihianati itu bukanlah yang kemudian disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian dijadikan Tuhan Ada telepon oleh itu. orang Kristen. Kenapa? Getar berisik. Oh ya, mohon maaf. Melainkan siapa? Melainkan adalah Yudas. Nah, sekarang coba kita lihat. Di dalam Yohanes Sabar, 13, Yudas mati di 22. tempat namanya apa itu? Lihat dulu datanya, santai. Ya, buktikan. Bukan. Nggak, Ini kamu bukan harus buktikan telepon. secara eksplisit data yang kau bawa, apalagi Iya, kau santai. gunakan Ini kan waktu Alkitab. saya. Iya. Saya Jadi hanya lihat di dalam mengingatkan, Yohanes 3. saya hanya Ya, mengingatkan, ini kan waktu saya. Yudas mati di Waktu tempat saya, namanya kan? apa? Oke, ini waktu Nah, saya. silakan. Di Jawab dalam dulu. Yohanes 13 2 ayat 2. Di situ dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi, Yudas Iskariot ini mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika dikhianati, kemudian Allah menghukum dia, khairul makirin tadi menghukum dia dengan Allah menaikkan Nabi Isa alaihissalam dan menggantikan dengan Yudas Iskariot yang dikarenakan dia itu mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Makanya karena dia berkhianat, akhirnya Allah mengatakan wallahu khairul makirin gitu. Sebagaimana yang kita temukan di dalam Yohanes 13 ayat 2 begitu. Silakan. Tadi Yudas mati di tempat namanya apa? Golgota. Saya nggak tahu, dilanjutin. Ini makanya jangan on, nggak tahu, diam. Diam. Ngarang, diam. Kak, lihat. Diam. Kisah Rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa sendiri, kamu kemana? Namanya Hakaldama. Jadi Yudas ini mati di tempat yang dia beli dari hasil perbuatannya yang namanya Hakaldama. Kamu kemana? Sementara Yesus mati di tempat yang namanya Golgota. Maka sampailah mereka ke tempat itu yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak, yang dibawa adalah Yesus, bukan Yudas. Gitu. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah Yesus di tempat yang namanya Golgota. Hakaldama itu sebelah selatan lembah Hinom. Ya, Golgota itu di tempat ketinggian. Hakaldama itu sebuah lembah. Dan sampai detik ini Hakaldama sebelah selatan lembah Hinom itu dalam peta, ya, itu sudah tidak ditempati dibuat pemukiman apapun karena dianggap sebagai tempat yang terkutuk. Ya. Ini nggak bisa, langsung kabur dia. Ya. Sementara Golgota itu di tempat ketinggian. Jadi dari tempatnya saja sudah berbeda. Yesus di Golgota, Yudas di Hakaldama. Bukan kebalik, Yudas di Golgota. Kenapa dia kabur? Karena ketahuan on bohong. Karena ketahuan onnya bohongnya. Ingin berdebat tetapi bohong. Itu seorang ustadz muda loh. Hancur, bubuk, jeder. Kemudian kedua, ini sebuah buku, ya, The Antiquities of the Jews, ya, buku namanya The Antiquities of the Jews, buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Yang mati itu bukan Yudas, tetapi yang mati ini adalah biar muslim-muslim paham, ya, jangan mau dibohongin nih. Ya, di sini yang mati he was, ya, Christ, ya, Yesus mati, ya, pada masa pemerintahan Pilatus. Kemudian dia mati di mana? Disalibkan. Lalu came alive again the third day. Hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini buku sejarah yang dicatat oleh seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Bukan Abdul Ghazali.
Abdul Ghazali hidup di abad keberapa? Nggak tahu hidup di abad pertama itu seperti apa. Kerasnya di abad pertama itu kayak gimana. Iya. Karena saya sudah biarkan kamu kesempatan bicara. Kenapa kau kabur? Nggak ada peringatan di sini dia kena peringatan ya. Pelanggaran nggak ada. Dia kabur. Dia kabur itu. Makanya kemudian sabar, saya harus jawab dulu framingannya ini. Dia belum menjawab pertanyaan saya. Silsilah dari Isa Al-Masih. Isa Al-Masih punya inangnya namanya siapa, amangnya namanya siapa, inang baunya siapa, ya, tulangnya Isa Al-Masih itu siapa, iya, bere-berenya siapa, borunya siapa. Belumnya kau jawab, udah kau kelimpungan, langsung kau kabur, mencret kon. Aja. Belum apa-apa. Belum ku tahu pun inang baunya siapa. Amang tuanya siapa, tulangnya siapa. Kabur, mencret langsung. Ya, jadi saya minta dengan hormat, ustadz seperti ini harus disekolahkan lagi. Aja.